2 ayatnya yang ke-18, judul firman Tuhan saya berikan tema yaitu anak Allah itu Yesus Tuhan juru selamat kita ya. Kita akan fokus membahas pertama tentang anak Allah ya. Kalau mau bahas tentang anak Allah ini panjang saudara, tapi saya mengambil ayat-ayat pokok yang penting saja saudara ya. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 2 ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada jemaat di Tiatira saudara ya. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Si Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga ya. Di situ ada kata inilah firman anak Allah ya, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saya tidak akan membahas banyak tentang Wahyu. Yang ingin saya bahas tentang anak Allah saudara ya. Sebagai pendahuluan ya, bisa dibuka sebagai pendahuluan anak Allah. Anak Allah berarti itu adalah yang pertama istilah merujuk kepada Yesus sebagai Mesias ya, atau Raja pilihan Allah ya. Yesus sebagai Mesias. Makanya ketika dalam Matius 26 ayat 23 ya, Imam Agung bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah itu ya, Raja yang akan datang ya. Mereka sudah tahu, cuma karena mereka tidak mau percaya pada sungguh-sungguh. Padahal mereka sudah tahu Mesias anak Allah itu adalah Yesus ya. Jadi merujuk pada yang pertama ini, anak Allah itu Yesus sebagai Mesias ya. Kalau kita kaitkan dengan Wahyu 17 ayat 14 dikatakan bahwa anak domba itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan saudara ya. Jadi bukan cuma raja orang Yahudi Yesus ini saudara ya, tapi dia raja di atas segala raja. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, anak Allah ini berarti putra tunggal Allah ya, satu-satunya yang diutus oleh Allah ya. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ya, dikatakan bahwa Yesus adalah putra tunggal Allah, satu-satunya yang diutusnya. Tidak ada dua yang diutus Allah, hanya Yesus ya. Memang dalam Matius 13 ayat 55 dikatakan bahwa Yesus ini banyak saudara-saudaranya, ada saudara perempuan, saudara laki-laki, saudara ya. Tetapi yang dipilih Allah, yang diutus Allah hanya Yesus, putra tunggal Allah. Ya, Son of God. Makanya anak Allah itu hanya ditujukan kepada Yesus. Dia nanti yang akan menyatakan pada saat itu bahwa Allah sebenarnya itu adalah Yesus itu sendiri saudara ya. Nah, kemudian yang ketiga, para pakar teologi berkata anak Allah itu adalah gelar ya, atau julukan. Contohnya ada yang sarjana teologi, ada yang master teologi, ada yang lain-lain ya, sarjana pertanian atau sarjana teknik ya, sarjana pendidikan, itu adalah gelar ya saudara-saudara ya. Ini menurut pakar teologi ya saudara ya. Nah, ketika saya mempelajari tentang anak Allah ini saudara, saya membagi dua bagian saudara ya. Gelar ini yang pertama ada gelar Yesus di bumi ya. Apa kira-kira? Yaitu dia sebagai rabi ya, gelar di bumi Yesus sebagai rabi, guru atau master. Dia dapatkan ya ketika dia berumur 30 tahun. Ada yang menafsir dia menyelesaikan sekolahnya, kemudian dia melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau gelar dari surga yang kedua adalah gelar dari surga, yaitu anak Allah ya. Dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus berupa merpati, dan ada suara di surga berkata, suara Bapa dari Allah di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ini gelar dari Yesus dari surga, bahwa dia adalah anak Allah, itu adalah gelar dari surga saudara ya. Nah saudara, kemudian tadi agak panjang saya menjelaskannya. Bagaimana cara kita menjelaskan lebih gampang ini tentang anak Allah saudara ya? Karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan orang kritis ya, anak Allah
Berarti Allah, orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan akan berkata, anak Allah berarti ada istri Allah, saudara-saudara ya. Bagaimana cara menjelaskan? Ya, dengan gampang anak Allah ini. Coba kita tampilkan tadi yang pendahuluan. Yang ada gambar peta, saudara ya. Cara kita menjelaskan, nah ini ada gambar peta Sulawesi ya. Coba saya mau tanya, di sini siapa yang anak Cina ya? Ada ya? Ada yang keturunan Cina ya? Banyak sini ya? Ya ada ya. Bapak Erson angkat tangan ya. Saya mau tanya pada anak-anak yang keturunan Cina. Kira-kira siapa bapaknya Cina? Ibunya Cina siapa? Tidak ada kan? Jadi itu hanyalah sebuah istilah ya. Sama kayak anak Sulawesi, saya anak Sulawesi. Siapa? Anak Medan ya. Siapa? Ibunya Medan siapa? Ada yang tahu sini? Bapak Sianipar? Nggak tahu ya sampai sekarang ya. Nah, itu hanya sebuah istilah. Jadi cara kita menjelaskan ini hanyalah sebuah istilah merujuk kepada Yesus sebagai dia adalah anak Allah. Ya, anak yang diutus, yang punya gelar dari surga bahwa dia adalah anak Allah yang diutus Allah ya. Puji Tuhan. Itu adalah sebagai pendahuluan saudara supaya kita mengerti sebagai dasar tentang anak Allah saudara-saudara ya. Kita akan masuk pada angka Romawi yang pertama. Penjelasan anak Allah dalam perjanjian baru saudara ya. Nah, tadi sudah kita bacakan dalam Wahyu 2 ayat 18 dikatakan anak Allah adalah Yesus, dialah yang anak Allah. Inilah firman anak Allah ya, yang dikatakan matanya bagai nyala api dan kakinya bagai tembaga saudara ya. Itu artinya matanya seperti nyala api, itu artinya Yesus Allah, anak Allah, dia mampu melihat dosa ya. Dan itu menggambarkan tentang kemarahan Yesus ketika melihat dosa di Tiatira saudara ya. Itu artinya matanya bagaikan nyala api. Yang kedua, kakinya bagaikan tembaga, berbicara tentang kekuatan saudara ya. Dia mana dia kekuatan Yesus sebagai kakinya bagai tembaga, dia mampu menginjak dosa saudara ya. Tapi yang saya jelaskan di sini tentang anak Allah saudara ya. Karena kenapa Yohanes dia melihat anak Allah itu di sorga, dia tidak menuliskan inilah firman Tuhan Allah. Kenapa dia mengatakan inilah anak Allah ya? Karena Yohanes ini dia mempunyai pengalaman dengan Yesus ketika di bumi saudara-saudara. Dia mengikut Tuhan, dia mengikut Yesus 3,5 tahun. Makanya dia mengenal Yesus ini sebagai anak Allah. Jadi ketika dia melihat di sorga, oh inilah anak Allah, inilah Yesus anak Allah yang di sorga dia lihat. Karena pengalamannya dengan Yesus ketika dia di bumi, dia melihat Yesus itu sebagai anak Allah. Jadi dia surga, dia lihat, oh inilah Yesus anak Allah, Tuhan saudara. Itunya, makanya dia tidak menuliskan kata-kata yang lain, dia menuliskan anak Allah saudara ya. Kemudian dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus saya menjelaskan saja ayat-ayat ini saudara-saudara. Dalam 2 Petrus ini 1 ayat 17, di mana murid-murid ini sebagai saksi ya saudara, sebagai saksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang diurapi oleh Bapa. Ketika Yesus ya berjumpa dengan Nabi Musa dan Elia di Gunung Tabor saudara ya. Jadi saksi dari sorga adalah Nabi Elia dan Nabi Musa yang melihat bahwa Yesus itu sebagai anak Allah yang dikasih oleh Bapa. Itu saksi dari sorga ketika di Gunung Tabor. Saksi dari bumi adalah ya Yakobus, Yohanes dan Petrus ketika melihat Yesus dipermuliakan di Gunung Tabor itu, dan di mana di situ ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Ya saudara. Jadi kesaksian murid-murid melihat bahwa Yesus sebagai anak Allah ya yang dikasihi oleh Bapa ya. Kemudian berbicara tentang berkat, orang yang percaya kepada anak Allah sebagai Yesus Kristus Tuhan kita, ada juga hukuman bagi orang yang tidak percaya Yesus sebagai anak Allah. Coba kita baca di dalam Ibrani
10 ayat 29 saja ya. Saudara bisa catat juga Ibrani 6 ayat 6 ya. Tapi kita baca dalam Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi ada berkat juga bagi orang-orang yang percaya kepada anak Allah Yesus sebagai Tuhan, tapi ada juga hukuman bagi orang-orang yang menginjak-injak. Ada hukuman berat bagi orang-orang yang menginjak-injak anak Allah, artinya orang yang menghina, orang yang melanyakan, orang yang menghina, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ada juga hukuman. Ya, orang-orang yang menghina Yesus. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang menghina Yesus. Kalau di dunia maya, mungkin di WA atau di Facebook, orang-orang yang menghina anak Allah. Ya, tapi ketika kita percaya pada Yesus sebagai anak Allah, Yesus adalah Tuhan, kita juga akan dibela oleh Tuhan, ya, saudara. Amin, saudara-saudara. Nah, kemudian dalam Ibrani 6 ayat 6 dikatakan orang yang murtad tidak akan diperbaharui lagi kecuali mereka bertobat, ya, karena mereka telah menyalibkan, ya, dan menghina anak Allah, saudara. Orang-orang yang murtad tidak ada pembaharuan lagi, ya, karena mereka telah menghina anak Allah, menyalibkan anak Allah, kecuali mereka bertobat, saudara. Itu, saudara. Tidak ada pembaruan ketika orang menjual Yesus, orang yang menyangkal nama Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, saudara, ya. Ada ayat yang penting dua, saudara, yang perlu coba kita bacakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ini ayat penting bagian terakhir, saudara. Dikatakan bahwa di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal, saudara. Dari Yesus Kristus, anak Allah, dialah Allah yang benar. Jadi anak Allah itu sama dengan Allah yang benar, Allah yang hidup kekal, saudara, ya. Jadi ketika orang memang anak Allah, orang berkata dia hanya diutus, tapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh membaca hanya satu ayat saja. Kita mampu, ya, menggabungkan, mengkombinasikan semua ayat-ayat firman Tuhan. Memang Yesus diutus Tuhan sebagai anak Allah, tapi ayat ini berkata Yesus bukan cuma sebagai anak Allah, tapi dia sebagai Allah yang benar dan hidup kekal, saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Satu ayat lagi yang mengatakan Yesus anak Allah sebagai Tuhan, ya. Roma 1 ayat 3 sampai 4, saudara. Roma 1 ayat 3 sampai 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, puji Tuhan, ya. Jadi dikatakan menurut daging, anaknya ini menurut daging, dia diperanakan dari keturunan Daud, ya. Jadi Yesus ini dari keturunan Daud, tidak sembarang dia mengambil keturunan, dia berasal dari keturunan Daud menurut daging. Tapi menurut roh, dikatakan tadi ayat yang keempat bagian terakhir bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Ia adalah anak Allah, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Dua ayat ini cukup kuat untuk mengatakan bahwa anak Allah itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, ya. Jadi dalam perjanjian baru ini saya mengambil tokoh-tokoh Alkitab, yaitu dari Yohanes sebagai murid yang dikasihi Tuhan, ada Paulus, ya, ada Petrus, dan juga ada
Lukas yang menuliskan kisah para rasul, saudara-saudara ya. Dalam kisah para rasul 8 ayat 37 sampai 8 dikatakan 37 sampai 38 bahwa Sida-sida itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, makanya dia minta dibaptis. Ketika dia yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dia yakin. Orang-orang Sida Ethiopia ini, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis, saudara. Ini adalah ayat-ayat tentang anak Allah dalam perjanjian lama ya, khususnya dari Kisah Rasul sampai kepada Wahyu ya. Sekarang kita akan masuk pada anak Allah di dalam Injil ya, dari Matius sampai Yohanes. Ya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-36 dan 38 dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dikuduskan dan diutus Bapa ke bumi. Jadi bukan sembarang Yesus turun ke bumi. Dia berdosa, dia itu dikuduskan ya. Dari rahim Maria seorang perawan, dia dikuduskan, kemudian diutus ke bumi ya, untuk menyampaikan firman Allah, saudara-saudara ya. Kemudian ayat 38 dikatakan bahwa ketika diutus ke bumi, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa ya, antara lain menyampaikan ya firman Tuhan, menyampaikan Injil, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, menyampaikan kabar keselamatan tentang kehidupan kekal di sorga, saudara ya. Itulah yang Yesus lakukan dalam kitab Yohanes 10 ini, saudara ya. Bahwa dikatakan Yesus anak Allah ini, dia dikuduskan dan diutus, saudara ya. Nah, kemudian kita akan baca yang berikutnya dalam Lukas 1 ayat 32, saudara ya. 32, 33 dan 35. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya. Jadi ayat 32 dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, saudara ya. Kemudian dikaruniakan tahta Daud, saudara. Ini luar biasa firman Tuhan ya. Belum lahir ini sudah dikatakan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ini luar biasa firman Tuhan ya. Sebelum dia dikandung oleh ibunya sudah dikatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi, saudara ya. Kemudian yang ke-33 dikatakan bahwa anak Allah, itu saya singkat AA ya, bukan AA ya, AA Dedi ya, bukan ya, AA Gim ya, itu adalah singkatan anak Allah ya. Kepala pasukan berkata, sungguh Yesus adalah anak Allah, saudara, luar biasa. Kemudian dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan bahwa Petrus berkata kepada Yesus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, saudara. Jadi ayat-ayat ini menguatkan ya. Kalau biasa saya atau hamba Tuhan menjelaskan dari perjanjian lama, Kejadian sampai Wahyu, kali ini saya mencoba yang baru, saudara ya. Karena firman Tuhan itu selalu baru, dia selalu memberikan ide-ide. Kalau biasa dari Kejadian sampai Wahyu, sekarang saya akan jelaskan dari Wahyu sampai Kejadian, saudara ya. Bagaimana relevansi ini Alkitab tentang anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita dari Wahyu sampai kepada Kejadian, saudara ya. Tetap akan benang merahnya tidak akan putus ya, saudara ya. Ya tadi sudah dibacakan, saudara, bahwa anak Allah dalam Injil ya, itu adalah pengakuan daripada Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara ya. Kemudian kita lompat pada sebelum saya lompat angka Roma yang ketiga, mungkin masih ada yang mencatat. Jadi ada cerita, hanya cerita mungkin ya, mungkin benar atau tidak ya, cuma cerita sejarah, saudara ya.
kepala pasukan itu, kenapa dia berkata ketika Yesus disalib, kenapa dia berkata, sungguh engkau anak Allah ya? Karena dia, itu sejarah berkata, mungkin benar atau tidak saudara ya, matanya itu sebenarnya juling saudara, jadi satunya ke sana ya. Tapi ketika dia melihat anak Allah Yesus disalib, matanya sembuh saudara ya, matanya sembuh. Makanya dia berkata, sungguh engkau adalah saudara ya. Ya ini bercerita betul atau tidak, tapi ada catat dalam sebuah cerita saudara ya. Nah saudara, kemudian kita akan lompat pada angka Romawi yang ketiga saudara. Anak Allah di dalam perjanjian lama, yang kita mulai masuk pada perjanjian lama saudara-saudara ya. Mika 5 ayat yang ke-1 berkata bahwa dari keturunan kaum Yehuda akan bangkit seorang yang memerintah dari Israel saudara ya. Jadi tidak akan putus ini dari keturunan Yehuda, akan lahir seorang raja ya yang akan memerintah Israel, tidak akan putus. Makanya dalam silsilah Yesus Kristus itu nyambung terus ya, dari Abraham sampai kepada Yesus, jadi nyambung terus saudara ya. Makanya dari nubuatan ini berkata bahwa dari kaum Yehuda akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Kejadian 19 ayat 10 berkata bahwa, saya catat di sini bahwa tongkat kerajaan tetap akan ada dari keturunan Yehuda saudara. Ini dari kejadian ini saudara ya. Mulai nyambung dengan Mika saudara ya. Bahwa keturunan Yehuda itu akan bangkit seorang pemimpin yang memerintah Israel saudara-saudara ya. Kemudian dalam Lukas 2 ayat yang keempat berkata bahwa Yusuf ini bukan dari keturunan mana-mana saudara. Yusuf ini dari keturunan Daud ya, dari keturunan Yehuda. Dalam Lukas 2 ayat yang keempat dikatakan demikian firman Tuhan saudara. Jadi nyambung saudara ya. Benang merahnya tetap nyambung, tidak akan terputus. Nah kemudian pada poin yang kedua, Yesaya 9 ayat yang kelima, bisa minta tolong dibacakan ya. Dan juga Yesaya 7 ayat 14. Ini mulai turun-turun ya, dari Mika, Yesaya, sebentar masuk ke Mazmur. Yesaya 9 ayat yang kelima dan juga Yesaya 7 ayat 14. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya puji Tuhan, terima kasih. Jadi Yesaya 7:14 berkata, Tuhan sendiri akan memberikan tanda bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung ya, seorang perempuan muda atau anak darah atau seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamakan dia Immanuel ya. Allah menyertai kita saudara ya. Kemudian Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita ya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa ya. Anak itu dikatakan bahwa seorang anak telah lahir, padahal belum lahir ya. Jadi artinya ayat ini artinya telah dirancangkan oleh Allah ya saudara. Allah telah merancangkan bahwa seorang anak akan dilahirkan. Dia bukan cuma disebut penasihat ajaib, tetapi Allah yang perkasa ya. Saya sudah pernah jelaskan lalu ya, bahwa anak Allah itu adalah Allah yang perkasa ya. Di sini memakai kata Elohim ya, Allah yang perkasa, Allah pencipta langit dan bumi. Dia bukan cuma menciptakan, tapi dia juga melindungi ciptaannya ya saudara ya. Luar biasa Tuhan kita menciptakan saudara ya. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, sayur-sayuran, ikan, semua dia ciptakan ya. Baru dia ciptakan manusia. Jadi dia siapkan fasilitas semuanya bagi manusia ya. Dia begitu mengasihi kita ya. Dia ciptakan semua fasilitas
bagi manusia kemudian ciptakan manusia supaya manusia tidak kelaparan, manusia bisa mengusahakan tanah, manusia bisa mengusahakan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi jangan kita pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengasihi kita. Dia mengasihi kita, saudara ya. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, puji Tuhan ya, bahwa anak itu adalah Allah yang perkasa, saudara ya. Puji Tuhan. Ini mulai nyambung, saudara ya. Kemudian bisa dibacakan oleh Bapak Hesron Mazmur 2 ayat 6 dan 7, saudara ya. Ini mulai mundur, saudara ya. Sebentar kita akan sampai pada Kejadian ya. Luar biasa firman Tuhan. Akulah yang telah merantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi Tuhan bilang, akulah yang telah melantik rajaku ya. Atau bapa yang mengurapi anak itu, saudara ya. Atau raja pilihanku ya. Jadi Tuhan melantik raja pilihannya, saudara-saudara ya, yaitu Yesus, anak Allah, saudara-saudara ya. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan bahwa yang terakhir, ayat yang ke-7 bagian B, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini ya. Kata kuperanakan ini diartikan bahwa anakku engkau telah kujadikan ya, atau kuperanakan, engkau telah kujadikan, kuperanakan, atau engkau telah kulahirkan pada hari ini, saudara. Itu arti dari Mazmur 2 ayat yang ke-7 ya, di mana Tuhan berkata bahwa aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan sudah tetapkan memang ini anak Allah ya, untuk lahir ke dalam dunia. Dia sudah tetapkan, sudah ditakdirkan ya. Bahasa terjemahan yang lain Alkitab berkata bahwa Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah mentakdirkan, saudara ya, bahwa akan lahir anak Allah yang akan menyelamatkan bangsa Israel bahkan seluruh dunia, saudara ya. Nah, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan, saudara-saudara ya. Kemudian kita akan masuk pada angkar mau yang keempat. Ini anak Allah di dalam Taurat ya. Saya hanya mengambil 3 poin. Di dalam Ulangan 18 ayat 15 dikatakan bahwa seorang nabi akan dibangkitkan dari saudara-saudaramu dan harus kamu dengar. Itu ayatnya ya. Memang ayat ini ada dari agama lain mau mengambil ayat ini ya. Mereka bilang bahwa nabi itu adalah ayat ini nubuatan untuk nabi mereka, saudara ya. Tapi kalau saudara baca ayat ini baik-baik, dikatakan bahwa seorang nabi akan dibangkitkan dari saudara-saudaramu. Artinya nabi-nabi akan bangkit dari keturunan Israel ya, bukan dari keturunan yang lain ya. Kita juga adalah keturunan Israel rohani ya. Tapi yang dimaksudkan ayat ini adalah nabi yang akan dibangkitkan adalah Yesus Kristus itu sendiri ya. Dalam Yohanes 4 ayat 19, ketika Yesus menebak suami dari perempuan itu, makanya perempuan itu berkata, Guru, nyata bagiku bahwa engkau adalah seorang nabi. Ya, Yohanes 4 ayat 19. Tapi seperti kita tahu bahwa karunia Yesus bukan cuma nabi ya, dia mempunyai karunia yang lengkap ya, 5 karunia jabatan atau karunia kenaikan ya, saudara-saudara. Jadi ayat ini ditujukan untuk bangsa Israel, bukan bangsa di luar Israel. Ya, saudara-saudara, kalau ada orang mau ambil ayat ini dari agama lain, jadi kita harus menjelaskan bahwa ayat ini untuk orang Israel. Lihat, untuk saudara-saudaramu, bukan saudara dari luar Israel. Kecuali kita adalah Israel rohani ya, saudara. Jadi dibangkitkan untuk saudara-saudaramu ya. Bahkan dikatakan dan harus kamu dengar. Bukan dikatakan kalau boleh kamu dengar dia ya. Tidak dikatakan kalau boleh, tapi dikatakan harus kamu dengar. Karena
firman Yesus yang katakan itu ya dan benar. Amin saudara. Jadi harus kita dengar firman yang Yesus katakan ya. Jangan kita bantah, kita harus dengar firman yang dikatakan oleh Yesus. Karena seperti kita tahu bahwa Yesus bukan cuma seorang nabi, tapi dia adalah anak Allah, Yesus Tuhan itu sendiri. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Coba dibacakan poin yang kedua, Bilangan 24 ayat 17 bahagian B saja. Ini mulai mundur saudara-saudara. Bilangan 24 ayat yang ke-17 bagian B. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi sebuah nubuatan dari Bileam, di mana dia bukan melihat di masa sekarang, tapi dia melihat di masa yang jauh, saudara. Sebuah nubuatan, ya. Dikatakan bahwa aku melihat, memandang dia, tapi bukan dari dekat, ya. Tapi di masa yang akan datang nanti, bahwa bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, ya. Ya. Luar biasa firman Tuhan. Dikatakan bahwa bintang akan terbit dari Yakub, dari Israel artinya saudara. Dan tongkat kerajaan timbul dari Israel ya. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan Yesus berkata, aku adalah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang, saudara ya. Itu saling menggenapi antara Bilangan dan Wahyu, luar biasa saudara ya. Ketika Yohanes melihat dalam penglihatan di Pulau Patmos, maksud saya ketika Yohanes menuliskan kitab Wahyu saudara ya, dia mampu menuliskan hikmat dari Tuhan ya, wahyu dari Tuhan, bahwa Yesus berkata, aku Yesus ya, tunas dari Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi berkaitan ini saudara, luar biasa. Jadi tidak akan terputus memang ya, tongkat kerajaan dari keturunan Yehuda, dari Yakub, Yehuda, bahkan sampai kepada Yesus ya. Luar biasa firman Tuhan, begitu menyempurnakan kehidupan kita saudara ya. Nah kemudian kita akan melihat di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya saudara-saudara. Ayat yang mungkin kita sudah tahu, tapi saya hanya menjelaskan sedikit saudara, sebagai penyambung ayat yang dari awal sampai akhir ini saudara ya. Kejadian 3 ayat 15 saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Ya, puji Tuhan ya. Seperti yang hamba Tuhan sudah jelaskan bahwa keturunan dari wanita ini akan meremukan kepala ular saudara ya. Bahwa Yesus yang akan mengalahkan iblis ini saudara, dalam kitab Wahyu ya. Saudara, ada di situ penjelasannya dalam ayatnya. Ya, Wahyu 20 ayat 2 dan ayat 7 sampai 10, di mana dikatakan bahwa Yesus mengalahkan si iblis. Ya, ular itu saudara dikalahkan oleh Yesus. Ketika dalam Kejadian dikatakan keturunan dari wanita itu, anak itu akan meremukan kepala ular. Makanya dalam Wahyu ketika Yesus berperang, dia mengalahkan ular itu atau si iblis saudara ya. Anak itu saudara. Dalam Wahyu 20 ayat 2 dikatakan bahwa ketika ular itu dikalahkan, dia diikat ya selama 1000 tahun ya. Wahyu 20 ayat 2. Kemudian dalam ayat 7 sampai 10 dia dilepaskan ya untuk bergabung dengan musuh-musuh saudara ya, dan akan berperang dalam perang Gog dan Magog ya. Perangan terakhir yang besar saudara ya. Namun ketika terjadi peperangan, ketika orang-orang kudus mau dikepung, mau dikalahkan, di situ api turun dari langit untuk mengalahkan
iblis, ya. Dan si ular tua itu iblis, ya, dia dipenjara di neraka kekal untuk selama-lamanya. Amin. Iblis dikalahkan, kita dimenangkan. Amin, saudara. Itu tujuan anak Allah datang ke bumi, ya saudara, untuk memenangkan kehidupan kita, untuk melepaskan kehidupan kita dari segala, ya, dosa, dari segala pergumulan kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Ya, pada poin yang terakhir, saudara, poin yang kelima, sebelum kita masuk poin yang kelima, luar biasa firman Tuhan, ya. Dari kitab Wahyu ini anak Allah sampai pada Kejadian 3 ayat 15, bahwa anak Allah itu memang sudah dinubuatkan bahwa anak Allah itu Yesus. Memang ular itu sempat mengalahkan Yesus ketika bagi manusia Yesus mati, disalib, dipaku di kaki, saudara. Memang ular itu, ya, memagut keturunan dari wanita itu atau Yesus, ya, di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit, ya, menjadi pemenang. Dia bangkit dan naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan. Nyambung, saudara. Kemudian, saudara, kita melihat, saudara, begitu nyambungnya firman Tuhan ini, saudara. Kita bayangkan ini Musa menulis kitab Kejadian sekitar 1500 sebelum Masehi, saudara. Bisa-bisanya ayat itu nyambung sampai pada abad yang pertama. Yohanes menuliskan kitab Wahyu pada tahun 95 Masehi, abad ke-1. Bisa sambung sampai pada 1500 tahun sebelum Masehi ketika Musa menuliskan Taurat ini, saudara, ya. Jadi Allah kita ini tidak main-main. Dia bukan mengarang cerita, mengarang dongeng, tapi dia menuliskan kisah Allah ini. Dia merencangkan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Ya, saudara. Sehingga kita menyembah Allah yang benar seperti yang dikatakan tadi. Yesus adalah anak Allah, Allah yang benar. Jadi bukan cuma cerita dongeng ini Alkitab, saudara, ya. Tapi ini adalah kisah nyata, ya, yang terjadi ketika Tuhan Allah menolong manusia, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada poin yang kelima, poin yang terakhir. Ada haleluya ini? Amin. Amin. Haleluya. Pada poin yang terakhir, yaitu kenapa saya kasih judul anak Allah ada Yesus Tuhan, dialah juru selamat kita. Jadi sebagai anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita, dia bukan cuma bertahta di sorga. Jadi dia akan terus datang dan untuk menolong, untuk menyelamatkan kehidupan kita, ya. Amin, saudara. Anak Allah Yesus Tuhan kita, dia akan menyelamatkan kehidupan kita dari segala hal, ya. Kita akan melihat pada ayat yang pertama, pelayanan anak Allah di bumi, ya. Matius 14 ayat 25, 29 dan 23 melakukan mujizat. Jadi anak Allah bukan cuma tidak ada kuasa, tapi anak Allah di bumi ini, Yesus Tuhan, dia melakukan mujizat-mujizat yang besar, ya. Bisa minta tolong dibacakan. Matius 14. Maksud saya Matius 14 ayat 25, 29 dan 33. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, puji Tuhan, ya. Anak Allah Yesus ini melakukan mujizat berjalan di atas air, saudara. Kalau trik-trik sulap sekarang mungkin di bawah air bisa ditaruh tangga atau apa kayu sehingga orang berjalan di atas air, padahal di bawah ada
Ya hanyalah titik sulap. Tapi Yesus ini berjalan di atas air, saudara. Dia melakukan mujizat. Dan bukan cuma Yesus yang berjalan di atas air. Petrus juga mampu berjalan di atas air. Ya. Petrus mampu berjalan di atas air. Cuma karena ada angin kencang, Petrus pun jatuh dan Tuhan tangkap. Tapi dari kisah ini, untuk mendapatkan mujizat, Tuhan mau kita percaya, saudara. Percaya. Sehingga kita akan mendapatkan mujizat-mujizat daripada Tuhan. Percaya dalam segala hal. Percaya akan masa depan. Percaya akan pekerjaan, saudara. Percaya akan datang mujizat dalam kehidupan kita. Percaya akan didatangkan berkat oleh Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Bukan cuma mulut kita katakan percaya, tapi dengan hati kita, dengan kehidupan kita, kita percaya dengan segenap hati bahwa ketika kita dalam masalah, Tuhan akan datang untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau kita percaya dalam masa-masa sukar. Kita percaya bahkan Allah sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita, ya. Makanya ketika Yesus tiba di perahu, ya, ayat 33 dikatakan, sungguh benar engkau adalah anak Allah, saudara, ya. Jadi anak Allah bukan tanpa mujizat, tapi anak Allah disertai dengan mujizat supaya orang-orang percaya bahwa anak Allah itu adalah Yesus, Tuhan kita. Tuhan kita mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Yang penting kita percaya, kita tidak bimbang, saudara. Keraguan boleh ada, bimbang boleh ada, tapi kita mau hadirkan Tuhan sehingga keraguan itu hilang, kebimbangan itu hilang, masalah itu hilang. Karena ada Yesus yang hadir, Dia datang memberikan kita kekuatan, keraguan kita hilang, kebimbangan kita hilang, masalah dalam keluarga terselesaikan, masalah dalam pekerjaan terselesaikan. Karena Yesus yang datang, Dia melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Di masa-masa sukar, Tuhan berkata dalam firman-Nya, ya, ada Tuhan yang akan menolong kehidupan kita, saudara. Haleluya. Pernah, saudara, saya bersaksi, ya, menolong orang, ya, menolong orang dengan tulus. Ada orang minta bantuan, tolong kirim barang dari Taiwan, ya, sampai ke Cibinong, terus kirim ke Sulawesi Tengah, ya, kirim. Tapi cara kirimnya pakai duit sendiri dulu. Ini bagaimana minta tolong tapi pakai duit? Akhirnya saya, ya, namanya orang bantu, dengan ikhlas tulus, ya, bantu karena saya kenal juga, saya bantu meskipun berat, ya, saya bawa kirim ke sana. Akhirnya puji Tuhan setelah sampai di sana, dia bilang, "Bro, makasih ya, sudah saya transfer, ya, uang ganti." Tapi saya lihat, kenapa lebih ini? Puji Tuhan, ada lebih, ya, cuma sedikit ada lebih, ya. Itu berkat bisa datang dari mana saja, saudara. Ada mujizat dalam kehidupan kita, saudara, ya. Luar biasa, ya. Cara Tuhan menolong kehidupan kita, cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memberikan mujizat kepada kita, itu luar biasa, saudara. Di dalam kita menghadapi cobaan, asalkan kita tidak bersungut, pasti kita akan menerima mujizat dan bersyukur di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya. Yang kedua, pelayanan Yesus atau anak Allah di bumi di dalam Markus 5 ayat yang ke-13, ya. Mendekati habis, Markus 5 ayat yang ke-13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Coba ditambahkan ayat yang ke-7, ya, bisa dibacakan. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ya, puji Tuhan, ya.
Di mana di sini saya tentang orang yang kerasukan setan, saudara ya. Orang-orang sudah tidak mampu, saudara, untuk membelenggunya. Dia putuskan, saudara-saudara, rantai itu, saudara. Tapi ketika Yesus datang, orang yang kerasukan itu berlari. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Makanya roh jahat yang menguasai dia berkata, apa urusanmu anak Allah? Jadi iblis tahu ini. Yesus itu adalah anak Allah ya. Tuhan itu sendiri ya. Jadi seperti yang ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, dia adalah kesaksian dari beberapa murid yang menyatakan Yesus adalah anak Allah. Iblis pun mengaku Yesus adalah anak Allah, saudara-saudara. Ya, bahkan malaikat pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, itu adalah saksi-saksi yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara. Kita melihat di sini ya, orang yang kerasukan itu dia dilepaskan dari roh jahat, saudara. Walaupun dikatakan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi, saudara. 2.000 babi, saudara, kira-kira. Kalau mau dipikir, orang yang punya babi itu rugi, saudara. 2.000 babi ya. Kalau satu babi sekitar 3 juta, kira-kira berapa, saudara? Kerugian 6 miliar, saudara. 6 miliar rugi itu. Kalau kira-kira kita kan hanya berandai-andai ya. Ini Bapak Hendra mungkin lebih jago itu kan ya. Gini sekitar begitu, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, satu jiwa itu lebih berharga. Mungkin dia sudah kehilangan hartanya banyak, orang yang punya ini. Tapi satu jiwa diselamatkan Tuhan, saudara. Orang yang kerasukan itu dilepaskan dari roh jahat dan dia diselamatkan, saudara. Mungkin saudara sudah berkorban banyak buat pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara sudah mengeluarkan banyak tenaga bagi pekerjaan Tuhan, tapi lewat pengorbanan saudara, ya, ada jiwa-jiwa yang akan datang diselamatkan untuk Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Ada jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirim ketika pengorbanan saudara. Yang saudara korbankan, jiwa-jiwa itu lebih penting di mata Tuhan daripada harta dan pangkat, daripada uang. Ya, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berseru, saudara, dalam persoalan saudara. Yesus, dia tidak berhenti melayani. Dia rela dilemparkan batu bahkan sampai mati. Bahkan dalam kisah ini, saudara, Yesus rela disuruh pergi ketika satu jiwa diselamatkan. Ya, saudara. Anak Allah itu mengusir roh jahat. Dia dilepaskan. Puji Tuhan ya. Kerugiannya itu banyak, saudara ya. Bisa 6 miliar kira-kira, saudara ya. Kalau 4 juta bisa 8 miliar. Ini kali-kalinya begitu, saudara ya. Tapi luar biasa Tuhan. Dia lebih pentingkan satu jiwa untuk diselamatkan, saudara. Untuk dilepaskan dari roh-roh jahat itu, saudara. Kenapa sampai dia dilepaskan orang yang kerasukan setan ini, saudara? Karena ketika Yesus datang, dia berlari. Dan juga dia sujud menyembah. Mungkin manusianya, jiwanya dikuasai oleh roh jahat. Tapi secara manusia mungkin dia ingin dilepaskan. Kami pernah melayani juga orang yang saya diingatkan Tuhan untuk bersaksi. Orang yang bisa dikatakan kerasukan setan, saudara-saudara, gangguan jiwa. Orang dari Protestan ya. Jam 10 sampai jam 10 lewat kami berdoa malam ya. Kami berdoa di tengking susah keluar, saudara, karena dia suka oleh jahat. Sampai-sampai saya diludahi banyak kali. Maaf bicara ini, saudara. Nah, orangnya begitu ya, kerasukannya jenis begitu ya, diludah-ludahi. Kita terus berjuang sampai tengah malam. Ya, tiba-tiba saya berdoa, kan ada 2, saya suruh teman saya maju berdoa dulu gantian, karena saya sudah banyak muncrat juga ini, saudara-saudara. Tapi namanya pelayanan, saudara. Jadi saya mundur, saya berdoa, saya melihat kayak ada sebuah kalung, jadi saya suruh lepas itu, suruh bakar. Akhirnya dia mulai berangsur-angsur pulih, saudara ya. Minggu-minggu berikutnya
dia mulai dibaptis, saudara. Kemudian ya sekarang dia sudah beribadah di GPDI, saudara. Itu dari orang yang gila sampai mau datang beribadah itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, satu jiwa lebih berharga. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kita berhenti untuk berdoa, untuk tetap terus melayani Tuhan. Satu jiwa lebih berharga di mata Tuhan, saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan, Yesus baik. Kita akan lompat pada poin yang ketiga. Lukas 4 ayat 39 ya. Coba saya lihat. Lukas 4 ayat 39 dan 41 ya. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya puji Tuhan, bukan cuma setan-setan yang keluar, karena nama Yesus, anak Allah Mesias Tuhan kita. Tapi anak Allah juga menyembuhkan sakit penyakit. Ya, ibu mertua Petrus. Ya saudara, luar biasa. Jadi dia mengerti karena dia adalah imam agung besar kita. Anak Allah yang hidup, dia mengerti. Ibrani berkata demikian, saudara-saudara. Ia adalah imam besar agung, anak Allah yang mengerti dengan kehidupan kita, saudara. Dia menyembuhkan sakit penyakit yang kita derita, saudara-saudara. Sakit apapun yang kita hadapi, saudara, tetap percaya, tetap datang kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, saudara. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Asalkan kita mau bertemu dengan Tuhan. Orang yang kerasukan setan itu dia berlari dan menyembah Tuhan. Makanya dia dilepaskan dari roh jahat. Dan ibu mertua Petrus, dia disembuhkan dari sakit demamnya, saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, Tuhan kita bukan cuma dia melepaskan dari roh jahat, tapi dia menyembuhkan setiap sakit penyakit kehidupan kita, saudara-saudara. Karena dia adalah imam agung, anak Allah Tuhan kita, yang peduli dengan pribadi kita, saudara ya. Puji Tuhan, haleluya. Pakai ayat yang terakhir, coba kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-24. Anak Allah menjamin keselamatan hidup kekal, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin, puji Tuhan ya. Orang-orang mati yang mendengar suara anak Allah akan dibangkitkan ya. Keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal ketika mendengar seruan anak Allah, bangkit. Mereka akan dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya. Bahkan ayat 24 berkata, Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita. Asalkan, ayat 24 bisa ditampilkan kembali. Jadi Tuhan ini menjamin keselamatan kita, bukan mudah-mudahan kita masuk surga, saudara. Dia menjamin kita memperoleh hidup kekal. Dikatakan, asalkan kita dengarkan firman Tuhan dan percaya pada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu ayat 24. Dengarkan firman Tuhan dan juga percaya kepada Dia, saudara. Maka kita akan beroleh kehidupan kekal. Ya, saudara.
Puji Tuhan ya. Luar biasa firman Tuhan telah menolong kehidupan kita pada saat ini saudara ya. Mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa anak Allah bukan cuma dia Yesus Tuhan tinggal di sorga, tapi dalam pelayanannya di bumi ya. Dia datang untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita ya. Kita akan angkat satu pujian saudara. Kita merenungkan firman Tuhan saudara. Orang yang kerasukan setan itu hidupannya sama seperti dalam lembah kekelaman. Tidak ada masa depan, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita. Jiwanya tertekan saudara. Tapi ketika dia datang pada Tuhan, dia berlari kepada Tuhan, dan dia sujud kepada Tuhan, makanya Tuhan menolong kehidupan kita. Ya puji Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita tidak seperti orang yang kerasukan setan, tapi dalam kehidupan kita ada ujian-ujian ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, tentang anak-anak kita, masa depan anak kita bagaimana, tentang suami istri, anak-anak juga tentang orang tua. Tapi saya mau katakan pada hari ini saudara, orang yang kerasukan setan itu, dia datang berlari di hadapan Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Makanya dia dilepaskan, meskipun harus kehilangan banyak harta yang banyak. Orang-orang kehilangan babi itu saudara-saudara, tapi satu jiwa diselamatkan, itu lebih berharga saudara-saudara. Angkat pujian ini saudara. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, amin ya, dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan keluarga kami Tuhan, selamatkan anak-anak kami, selamatkan istri kami, selamatkan suami kami Tuhan, selamatkan usaha kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melakukan mujizat Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari cepat nyanyikan pujian. Tuhan rindu mendengarkan suaramu yang keluar dari lubuk hati. Sedetik pun Kau tinggalkan. Mendengarkan suaramu untuk menyembah Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Amin Tuhan.
Sungguh mulia karya-Mu dalam hidup kami. Engkau mampu menolong kami, Engkau mampu menyelamatkan kami. Nama-Mu Yesus Tuhan kami, anak Allah yang hidup, disembah. Katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, dan juru selamat Engkau Tuhan, Allah juru selamat kami. Kami menerima janji kemenangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu selamanya Kau Tuhan kami, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu selamanya Kau Tuhan, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamat kami. Engkau menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kami kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Haleluya Yesus, besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, mari sembah Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan hidup kami Tuhan.
Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, 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 haleluya Yesus. Yesus. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau tempat kami berharap Tuhan. Engkau tempat kami menyandarkan segala asa kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti orang yang kerusakan setan, mungkin tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Kehidupan kita mungkin kita berkata tidak ada jalan untuk diselamatkan keluarga kita, untuk diselamatkan usaha kita. Tapi orang yang kerusakan setan itu dia datang berlari pada Tuhan, dia menyembah Tuhan, meskipun harus banyak kehilangan. Tetapi Tuhan selamatkan orang itu. Jangan putus asa untuk berdoa bagi keluargamu. Tuhan pasti menolong untuk menyelamatkan. Haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Dia melihat pergumulan saudara. Mari naikkan doa-doa pribadimu di hadapan Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Yang sakit disembuhkan, Tuhan pasti sanggup menolong. Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Naikkan pergumulanmu tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anak-anakmu, tentang orang tuamu, tentang usahamu. Naikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan pasti sanggup menolong engkau. Dia peduli dengan engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus naikkan. Tuhan mendengar seruan doamu. Tuhan pasti sanggup. Amin. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara. Dia sanggup menjawab doa saudara. Asalkan engkau percaya, asalkan engkau mendengarkan firman Tuhan. Pasti sanggup. Percaya, percaya. Dia tak tinggalkanmu. Amin. Katakan Tuhan pasti sanggup menolong hidup kita. Tuhan pasti sanggup. Amin, amin Tuhan. Yang sakit dia sembuhkan, yang mati dibangkitkan. Karena dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara. Dia Allah yang sanggup untuk mengangkat pergumulan hidup saudara.
Tuhan. Yesus. Amin ya Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Engkaulah sanggup menolong tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percayalah Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup menolong hidup kita. Tuhan pasti sanggup. Amin, amin, amin. Tuhan, Kau sanggup menolong hidup kami Tuhan. Terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya kepada Tuhan. Percayalah Dia tak tinggalkan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah Dia tak tinggal. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengalir bersama Roh-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup melakukan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory. Tuhan pasti sanggup. Doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Leni Nathanael. Dengan kasih Kristus kami persilakan. Mengangkatmu Tuhan pasti sanggup. Percayalah Dia tinggal. Percayalah pada Tuhan. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat segala firman yang kami sudah dengar pada kesempatan siang ini Tuhan. Kami boleh bersyukur kami masih dapat diberi